ucapkan dulu. Siap. Berdoa. Beri salam. Waalaikumsalam It's warahmatullahi time to begin the wabarakatuh. sixth lesson. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, sekarang kita masuk ke mata pelajaran fisika kelas 11. Sebelum Bapak mulai, sebaiknya Bapak mengabsen dulu ya. Mohon dijawab jika kalian hadir. Yang tidak hadir jangan jawab. Ahmad Rehan. Hadir ya. Ahmad Lutfan. Akbar Nabil. Hilwa. Hadir. Asti. Hadir. Melis Arsya. Hadir. Maimunah. Hadir. Oke, anak-anakku sekalian, sudah 1 minggu kita bertemu kembali dalam mata pelajaran fisika kelas 11 IPA. Tentunya kalian mudah-mudahan sama seperti Bapak tidak sabar untuk berjumpa kembali bersama kalian, karena mata pelajaran fisika merupakan mata pelajaran yang begitu penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yang senantiasa selalu ada. Mau tidak mau, fisika sudah menjadi bagian dari hidup kita. Pada buku yang kalian pegang ini, saya harap kalian dapat mempelajarinya di rumah. Kita akan belajar tentang pegas, yaitu halaman 54. Sedikit Bapak review kembali bahwa pegas itu terbagi berbagai macam jenis. Semisal pegas yang terbuat dari berbagai macam jenis bahannya, mulai terbuat dari aluminium, besi, maupun yang lain-lain. Pada kali ini kita akan membahas logam yang terbuat, pegas yang terbuat dari logam berjenis besi. Satu alat yang paling sering digunakan. Kalau kita perhatikan dari rangkaiannya, pegas itu terbagi menjadi 2 jenis rangkaian. Terjadi 2 jenis rangkaian. Seperti yang ada di buku, pegas itu terbagi menjadi 2. Dirangkai secara seri dan dirangkai secara paralel. Seperti ini. Paralel ya. Oke. Pegas adalah suatu jenis logam yang memiliki panjang tertentu dengan memiliki keteraturan. Dengan demikian, keteraturan bentuk pegas bentuknya dilambangkan oleh seperti ini. Nah, ini adalah contoh pegas. Kalian tahu pegas ada di mana? Banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada di motor, shock breaker, ada di mobil, ada juga di tas, ada juga di pulpen yang ada dalam pulpen itu dalamnya ada pegas yang kita tutup. Semua pegas memiliki karakteristik, yaitu memiliki yang namanya konstanta. Konstanta pegas. Jadi tergantung dari pembuatnya. Jadi pegas itu akan memiliki konstanta. Konstanta itu adalah konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta adalah nilai yang digunakan untuk menentukan karakteristik suatu pegas. Jadi apa namanya? Nilai yang digunakan
menentukan karakteristik pegas. Tentunya berbeda ya. Pegas pada pulpen berbeda, pegas pada motor nggak mungkin sama ya. Pegas pada mobil akan sama dengan pegas pada motor, tentunya beda. Itu namanya yang disebut dengan konstanta. Gunakan untuk menentukan karakteristik suatu pegas. Jadi untuk menentukan suatu pegas itu ditentukan oleh konstanta. Misalnya saya mau konstanta mau buat produk A. Oh, Bapak butuh produk A, berarti konstantanya harus segini. Nah, itu namanya disebut dengan konstanta pegas. Nah, selain konstanta, pada menentukan konstanta ini bisa melalui ditentukan secara rumus empiris, yaitu melalui rumus F sama dengan K dikali delta X. Ya. K inilah yang disebut dengan konstanta. Kemudian ada juga delta X. Nah, apalagi sih yang mempengaruhi ada satu pegas, yaitu yang berikutnya adalah yang disebut dengan gaya. Ya? Gaya. Jadi gaya itu yang mempengaruhi pegas. Jadi semakin besar gaya, maka semakin mempengaruhi nilai konstanta suatu pegas. Misalnya ada suatu pegas diberi beban 1 kg dengan 2 kg. Pertambahan panjangnya berbeda nggak? Berbeda. Kenapa? Dengan jika konstantanya sama, artinya jenis pegasnya sama, maka pertambahan panjangnya juga berbeda. Gaya ini ditentukan, dilambangkan dengan F. Gaya juga didapatkan dari mana? Gaya didapat dengan rumus F sama dengan M dikali G. Nah, ini sebab menjelaskan. F itu adalah massa dikali gravitasi. Nanti massanya suatu benda itu berapa? Dikalikan dengan gravitasi. Kalau percobaan itu dilakukan di bumi, maka gravitasinya adalah 9,8. Sering dibulatkan menjadi 10. Kemudian akibat konstanta dan gaya ini, maka terjadilah yang namanya pertambahan panjang. Jadi pertambahan panjang itu dilambangkan oleh delta X. Delta X itu kenapa disebut delta? Delta itu artinya secara definisi adalah selisih antara yang besar dan yang kecil. Maksudnya begini, berapa selisih antara sebelum dia diberi beban dan sesudah dikasih beban. Misalnya begini, ada pegas panjangnya 5, setelah diberi beban panjangnya jadi 7. Sekarang saya tanya, berapa selisihnya? Berapa selisihnya? 2. Dapat dari mana angka 2 itu? 7 dikurangi 5. Itu namanya selisih. Dalam bahasa matematikanya disebut delta. Ini delta X, ya. Tentunya sudah satuan. Di sini delta X harus satuannya meter. Kemudian F satuannya adalah Newton. Ya. Kemudian K satuannya adalah Newton per meter. Seperti itu. Ya. Baiklah, kita akan lihat pegas yang berbentuk seri itu seperti apa. Perhatikan, contoh dari rangkaian pegas berbentuk seri itu seperti ini ya. Perhatikan. Oke, ini adalah contoh pegas yang dirangkai secara seri. Ini ada konstanta, ada konstanta, ada konstanta. Ya, ini pegas yang dirangkai secara seri. Kemudian di sini ada berapa pegas? Ada 3. Ada pegas 1, pegas 2, dan pegas 3. Untuk paralel dia seperti ini. Perhatikan, ini Bapak bikin. Yang paralel bentuknya, oke. Ini ya, ini namanya berbentuk paralel. Nah, ini bentuk contoh pegas yang dirangkai secara paralel. Ini ada pegas 1, pegas 2, pegas 3. Ini bentuk yang dirancang secara paralel. Makanya Bapak kasih garis di sini. Bagaimana menghitung konstanta total? Untuk rangkaian seri dan paralel tentunya berbeda. Bagaimana menentukan konstanta total dari
pegas yang dirangkai secara seri, pegas yang dirangkai secara paralel. Kita bahas dulu yang pertama untuk rangkaian pegas seri. Rangkaian pegas seri. Kita coba menentukan rangkaian pengganti konstanta pada rangkaian pegas seri, yaitu melalui rumus 1 per K total sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 tambah 1 per K3 dan seterusnya. Jadi ini untuk menghitung rangkaian secara seri. Misalnya K1-nya berapa? 2, 3, 4. Dan berarti nanti 1 per 1 tambah 1 per 2 tambah 1 per 3 dan seterusnya. Oke. Kemudian Bapak akan jelaskan lagi rangkaian pegas secara paralel. Rangkaian pegas paralel. Bagaimana? Ini lebih mudah. Paralel yang mana? Yang ini ya. Yang ini. Berarti dia tinggal K total sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 dan seterusnya. Seperti itu saja untuk menentukan konstanta total pada pegas. Kemudian ada kombinasi, ada pegas kombinasi. Pegas kombinasi itu apa? Pegas yang dirancang secara seri dan paralel. Ya, bagaimana contohnya? Perhatikan. Terus pakai rumus apa? Berarti dia pakai rumus keduanya. Nanti di soal bisa saja kamu ketemu pegas yang kombinasi. Atasnya dirangkai seri, bawahnya dirangkai paralel, atau kebalikannya, atasnya paralel, bawahnya seri. Ya, tentunya saya berharap contoh soal seperti ini kalian sudah belajar di rumah ya. Saya akan kasih soal satu, kalian sendiri nanti yang akan menentukan jawabannya. Bapak kasih soal nomor 1. Oke, ini ada sebuah pegas. Kemudian dia ada pegas atas sendiri 1, kemudian di bawahnya ada 3 pegas. Oke. Di sini ada beban. Ini ada 4 pegas. Ini saya sebut saja dia disebut dengan pegas A, pegas B, pegas C, dan pegas D. Nah, pegas A memiliki konstanta A yaitu senilai 2 Newton per meter. Pegas B, yang B yang mana ini ya? Benar ini. B, C, D. B adalah 4 Newton per meter. Pegas C memiliki konstanta 4 Newton per meter dan pegas D sebesar 6 Newton per meter. Pertanyaannya berapakah konstanta pegas totalnya? Jadi disebut dengan K total. Mungkin di antara kalian sudah ada yang belajar di rumah. Oke, sekarang Bapak sudah kasih soal ke kalian. Ini ada 3 pegas seperti tadi ya. Coba, saya tantang kalian untuk coba mengerjakan di depan. Coba, siapa yang bisa? Fikri aja. Silakan Fikri coba. Masalahnya nggak biasa aja. Semoga bisa Fikri. Coba lihat dari sini ya. Di sini Pak. Ya. Ya, tadi Musoli sudah memberikan contoh yang baik dan dia menghasilkan untuk konstanta pegas pengganti total adalah 1/6/8. Ini sudah benar, Bapak periksa, coba mungkin yang lain bisa periksa. Ya, 1/6/8. Jadi dia sudah sangat benar, sangat rinci. Ini adalah konstanta paralel. Kemudian di sini dia memberlakukan konstanta secara seri. Secara seri bentuknya harus pecahan, kalau paralel dia tinggal jumlah. Oke.
Bagus, tepuk tangan buat Bu Soli. Sampai jumpa besok pagi. Ya, dengan sudah semangat bel. belajar baru. Terima kasih Bapak ucapkan, mudah-mudahan Oh, kalian selalu sehat. Jangan lupa di rumah diulangi pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.